Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kami, diskusi kami terkait dengan rezim Soeharto masa Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Aulia, absen 6. Perkenalkan, nama saya Grace Amelia Putri, absen 11. Perkenalkan, nama saya Ida Nurul Jana, absen 12. Perkenalkan, saya Muhammad Ken Putroman, absen 21. Perkenalkan, nama saya Nazwa Nur Serka Shofi, absen 24. Dan perkenalkan, saya Rama Setiawan, nomor absen 28. Mungkin selanjutnya kita bisa masuk aja langsung ke materi Orde Baru. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas hal-hal berikut. Yang pertama adalah pengertian masa pemerintahan Orde Baru. Yang kedua adalah latar belakang lahirnya masa pemerintahan Orde Baru. Dilanjutkan dengan tujuan didirikannya masa Orde Baru dan ciri-ciri masa Orde Baru. Selanjutnya adalah kepemimpinan Soeharto. Selanjutnya adalah stabilitas politik dan rehabilitas ekonomi. Lalu integrasi Timur-Timur. Serta dampak Orde Baru. Lalu konflik dan kebangkrutan Orde Baru. Lalu pasca Orde Baru. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian dari Orde Baru. Apa sih Orde Baru itu? Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain, Orde Baru adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945. Lahirnya Orde Baru ditandai Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Akan tetapi sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal itu membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Super Semar. Surat Perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden. Perintah pengamanan ajaran Presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik di Indonesia. Lahirnya Orde Baru memiliki beberapa tujuan di dalamnya. Hal tersebut pun tertuang sebagaimana dalam Surat Perintah 11 Maret yang digagaskan oleh Presiden Republik Indonesia kala itu, yakni Presiden Soekarno pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitas adanya Orde Baru. Rezim Orde Baru bertujuan untuk meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun ciri-ciri rezim Orde Baru pada masa kepemimpinan Soeharto, yang pertama pengaruh militer yang kuat. Meski sudah terlihat sejak Orde Lama,
Dominasi militer dan ABRI makin kuat terasa di era pemerintahan Orde Baru. Tidak hanya menduduki posisi penting di bidang politik dan sipil, banyak anggota ABRI yang menjabat sebagai komisaris perusahaan-perusahaan besar di Indonesia kala itu. Yang kedua, pilihan politik yang dibatasi. Orde Baru identik dengan politik tertutup atau pilihan politik yang terbatas. Hal ini bisa dilihat dari hasil pemilu yang menghasilkan Golkar sebagai pemenang suara rakyat. Kala itu dari waktu ke waktu konsep Orde Baru makin mempersempit partisipasi politik rakyat Indonesia. Kita ambil contoh, keikutsertaan 9 partai pada 1971 berubah jadi hanya diikuti 2 partai, yakni PPP dan PDI, dan 1 Golkar pada 1977. Pembatasan ini dilakukan untuk membatasi terciptanya ideologi baru yang berkembang di masa depan dan menjadi ancaman bagi Pancasila. Pilihan ini dilakukan untuk mewujudkan kestabilitasan politik Indonesia pada era pembangunan Orde Baru. Selanjutnya ialah pembangunan negara yang masif. Pada era Orde Baru, pemerintah fokus untuk Pada era Orde Baru, pemerintah fokus untuk mensegerakan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik. Tujuan ini menjadi prioritas dilatar belakangi oleh kekacauan ekonomi pada tahun 1965. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto membuka akses modal asing dan peluang usaha di Indonesia pada kala itu. Kebijakan politik luar negeri ini diharapkan bisa melancarkan pembangunan dan pemulihan ekonomi pasca kekacauan era Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden. Yang keempat, pemerintahan yang sangat terpusat. Sejak awal era kemerdekaan, sistem kenegaraan yang belum melekat dan setara masih ditemukan di berbagai daerah. Pemerintahan yang terpusat ini mengatur pemerintahan yang berlangsung di daerah, sehingga segala keputusan harus diambil berdasar rekomendasi dan izin dari pemerintahan pusat. Untuk selanjutnya, ciri dari rezim Orde Baru yakni Pancasila menjadi asas tunggal negara. Pemerintah Orde Baru menekankan bahwa Pancasila sebagai asas tunggal yang dimulai dengan adanya penyederhanaan partai politik di Indonesia. Pancasila dijunjung tinggi sebagai bentuk identitas dan antisipasi agar tidak terjadi lagi perkembangan ideologi yang membahayakan konstitusi negara Indonesia. Ciri selanjutnya yakni penataran P4. P4 adalah pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa yang berfungsi menuntun dan jadi pegangan hidup untuk masyarakat Indonesia. Pedoman ini jadi pegangan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Penataran untuk P4 disahkan dalam ketetapan MPRS nomor 2/MPRS/1978 dimulai dari jajaran pegawai negeri dari taraf pusat hingga negara. Dan ciri yang terakhir ialah sektor usaha berkembang pesat. Mengapa sektor usaha berkembang pesat? Karena kebijakan ekonomi pada era Orde Baru bisa terlihat jelas dari turunnya tingkat inflasi dan stabilnya nilai rupiah sebagai mata uang negara. Hal ini mendukung perkembangan industri manufaktur, produksi minyak yang makin meningkat karena eksplorasi dan perusahaan asing yang mulai beroperasi di Indonesia. Pada 10 Desember 1957 didirikan Pertamina sebagai perusahaan minyak negara tunggal yang menjadi pusat ekspansi nasional. Pada pertengahan 1980-an, penurunan harga minyak menyebabkan pergeseran ekonomi terhadap investasi swasta dan produksi juga ekspor barang manufaktur. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan minyak serta komoditas ekspor tradisional Indonesia lainnya. Selanjutnya, kami akan membahas tentang kepemimpinan Soeharto. Yang pertama, kami akan membahas tentang terpilihnya Soeharto. Tepat pada tanggal 11 Maret 1966, beliau menerima surat perintah 11 Maret atau dinamakan Super Semar dari Presiden Soekarno melalui 3 jenderal, yaitu Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan Muhammad Yusuf. Nah, isi dari Super Semar tersebut adalah memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk dan atas nama Presiden atau Panglima tertinggi atau Panglima Besar Revolusi agar segera mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Lalu sehari kemudian, pada tanggal 12 Maret 1966, Menteri Panglima Angkatan Darat
Letjen Soeharto membubarkan PKI dan menyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Tindakan pembersihan dari unsur-unsur komunis atau PKI membawa tindakan penghukuman mati bagi anggota Partai Komunis di Indonesia yang menyebabkan pembunuhan sistematis sekitar 500.000 tersangka komunis, kebanyakan warga sipil, dan kekerasan terhadap minoritas Tionghoa di Indonesia. Soeharto juga dikatakan menerima dukungan dari Chia untuk menumpas komunis. Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G30 SPKI, sidang istimewa MPRS pada 7 Maret 1967 digelar. Dalam sidang itu, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu. Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967. Setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno dalam Nawaksara ditolak oleh MPRS. Kemudian Soeharto menjadi presiden sesuai hasil sidang umum MPRS, yaitu TAP MPR nomor 44 MPRS tahun 1968 pada 27 Maret 1968. Selain sebagai presiden, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Selanjutnya adalah prestasi Soeharto. Pada masa kepemimpinannya, Presiden Soeharto memperoleh beberapa prestasi yang sangat mengagumkan, yaitu sukses mengantarkan Indonesia dari pengimpor beras terbesar di dunia menjadi swasembada di dapur menuju ke podium untuk memberikan pidatonya. Dia menyerahkan bantuan 1 juta ton padi kering dari para petani untuk diberikan kepada rakyat Afrika yang mengalami kelaparan. FAO mengganjar keberhasilan itu dengan penghargaan khusus berbentuk medali emas pada 21 Juli 1986. Selain itu, Presiden Soeharto juga sukses dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana. Presiden Soeharto mendapatkan piagam penghargaan perorangan di markas besar PBB di New York pada 8 Juni 1989. Presiden Soeharto menerima penghargaan dari Global Statesman Award pada 1988 dari pimpinan The Population Institute Awareness for Nos sebagai bentuk keberhasilan Indonesia dalam program KB di Istana Merdeka, Jakarta pada Sabtu 2 Desember 1998. Soekarno juga yang mengawali kekuasaannya sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 dan menjadi presiden pada 27 Maret 1998. Terus menggenggam jabatannya itu selama 31 tahun. Semula ada yang memperkirakan bahwa Soeharto akan menolak pencalonannya kembali sebagai presiden untuk periode yang ke-6, yaitu pada tahun 1998 setelah istrinya meninggal dunia pada 28 April 1996. Pernyataan itu ternyata keliru. Ketika usianya mencapai 75 tahun, ia bukan saja bersedia untuk dicalonkan kembali, tetapi menerima untuk diangkatnya kembali sebagai presiden untuk periode 1998 hingga 2003. Ia juga menerima penganugerahan bintang 5 atau pangkat jenderal besar saat berusia 76 tahun, yaitu pada 29 September 1997. Selanjutnya adalah upaya Soeharto dalam menangani krisis. Krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997 menerpa juga ke Indonesia. Bahkan, krisis itu menerjang juga sektor krisis ekonomi. Dalam menghadapi krisis ini, Soeharto melakukan beberapa upaya. Di antaranya adalah yang pertama, Presiden meminta bantuan dari IMF dan Bank Dunia untuk memperkuat sektor keuangan dan menyatakan badai pasti berlalu. Yang kedua, pada 17 Maret 1998, ia menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya sebagai presiden dan meminta kerelaan para pejabat tingginya untuk menyerahkan gaji pokoknya selama 1 tahun dalam rangka krisis moneter.
Dan yang ketiga, Presiden Soeharto menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan dari pemerintah. Selanjutnya adalah masalah yang terjadi di kepemimpinan Soeharto. Yang pertama adalah maraknya KKN, yaitu kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Soeharto sendiri menggelapkan uang dengan jumlah terbanyak dibandingkan pemimpin dunia lain dalam sejarah dengan perkiraan 15 hingga 35 miliar dolar Amerika Serikat selama 32 tahun masa pemerintahannya. Yang kedua adalah beberapa catatan atas tindakan represif Orde Baru. Yang ketiga adalah kesenjangan ekonomi yang sangat terlihat. Yang keempat adalah ketidakjelasan kebijakan pemerintah. Yang kelima adalah inflasi yang mencapai 600% di Indonesia. Yang keenam adalah penyelewengan Pancasila, dan yang terakhir adalah pelanggaran HAM. Selanjutnya adalah kemunduran Soeharto. Meskipun sempat menyatakan untuk tidak dicalonkan kembali sebagai presiden pada periode 1998 hingga 2003, terutama pada acara golongan karya, Soeharto tetap dipilih kembali oleh MPR dalam sidang umum pada bulan Maret 1998. Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan dan pembantaian rakyat, tekanan politik dan militer, dan berpuncak pada pendudukan gedung DPR MPR, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Selanjutnya ada stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. 1. Stabilisasi politik. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan yang berisi A. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita dan pemilihan umum atau pemilu. B. Menyusun dan merencanakan Repelita. C. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. D. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rorongan penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. E. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Pemerintahan Orde Baru melakukan pelemahan atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas politik dan merongrong kewibawaan pemerintah. Pelemahan itu dilakukan terhadap pendukung Soekarno, kelompok Partai Sosialis Indonesia atau PSI, dan kelompok Islam fundamentalis. Selain itu, pemerintahan Soeharto menciptakan kekuatan politik sipil baru, yaitu Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar, untuk lebih mudah dikendalikan. Pada akhir tahun 1971, pemerintah Orde Baru menyederhanakan partai politik dengan alasan tertentu, seperti kasus pada masa demokrasi parlementer. Banyaknya partai dianggap tidak memudahkan pembangunan dan menambah permasalahan karena persaingan antara partai politik serta persaingan di dalam tubuh partai politik antara para pemimpinnya yang bisa memicu timbulnya krisis. Pemerintahan berpendapat perlu adanya penyederhanaan partai sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Realisasi penyederhanaan partai tersebut dilaksanakan melalui Sidang Umum MPR tahun 1973, di mana 9 partai bergabung menjadi 2 partai baru, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. 4 partai Islam bergabung dalam PPP, sementara 5 partai non-Islam bergabung dalam PDI. Ada juga kelompok Golkar yang semula bernama Sekber Golkar
Pengelompokan tersebut secara formal berlaku pula di lingkungan DPR dan MPR. Penyederhanaan ini awalnya banyak ditolak oleh beberapa partai politik karena dinilai dapat menutup aspirasi kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, mereka tidak memiliki pilihan lain setelah ditekan oleh pemerintah. Tujuan utama dari penyederhanaan ini adalah untuk menciptakan kondisi politik yang stabil agar amannya rakyat dapat terjamin melalui TAP MPRS nomor 9 MPRS 1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum atau pemilu. Pada pemilu, pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Dimulai pada tahun 1971, semua pemilu dimenangkan oleh Golkar dengan dukungan aparat pemerintahan dan ABRI. Dilaksanakan dengan asas luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Pemerintahan Orde Baru menghimpun energi semua komponen bangsa ke dalam agenda bersama yang diformulasikan dalam bentuk trilogi pembangunan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Stabilitas nasional meliputi stabilitas keamanan, ekonomi, dan politik yang merupakan prasyarat terselenggaranya pembangunan. Presiden Soeharto melakukan semua usaha untuk menggerakkannya jalannya kegiatan pembangunan ekonomi dengan stabilitasi penyeragaman. Kemudian yang kedua ada stabilitasi penyeragaman. Depolitisasi partai politik dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara hari ulang tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita. Sebagai badan pelaksananya, dibentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana P4 yang berkedudukan di Jakarta. Tugasnya adalah untuk mengkoordinasi pelaksanaan program penataan P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional. Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk. Masa pemerintahan Orde Baru, SARA merupakan masalah yang sensitif di Indonesia, yang sering menjadi penyebab timbulnya konflik atau kerusuhan sosial. Secara tidak langsung, masyarakat dipaksa untuk berpikir seragam. Dengan kata lain yang lebih halus, harus mau bersikap toleran dalam arti tidak boleh membicarakan atau menonjolkan perbedaan yang berkaitan dengan masalah SARA. Setelah P4 menjadi TAP MPR dan dilaksanakan, selanjutnya Orsospol yang diseragamkan dalam arti harus mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi yang dikenal dengan sebutan asas tunggal. Gagasan asas tunggal ini disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pidato pembukaan rapat pimpinan ABRI di Pekanbaru, Riau tanggal 27 Maret 1980 dan dilontarkan kembali pada acara ulang tahun pasukan Sandi Yuda di Cijantung, Jakarta 16 April 1980. Ketiga ada penerapan duifungsi ABRI. Konsep duifungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di dalam hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional. Duifungsi ABRI seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diartikan bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Perwira yang aktif sebanyak
1/5 dan jumlahnya menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, di mana mereka bertanggung jawab kepada komandan setempat. Sedangkan yang di MPR dan DPR tingkat nasional bertanggung jawab langsung kepada Panglima ABRI. Banyaknya jabatan pemerintah mulai dari bupati, wali kota, gubernur, pejabat eselon, menteri, bahkan duta besar diisi oleh anggota ABRI yang dikaryakan. 4. Ada rehabilitasi ekonomi. Bertolak dari kenyataan ekonomi seperti itu, maka prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi, antara lain dengan menyusun APBN berimbang. Sejalan dengan kebijakan itu, pemerintah Orde Baru berupaya menyelesaikan masalah hutang luar negeri sekaligus mencari hutang baru yang diperlukan bagi rehabilitasi maupun pembangunan ekonomi berikutnya. Untuk menanggulangi masalah hutang piutang luar negeri itu, pemerintah Orde Baru berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris, Prancis untuk merundingkan hutang piutang negara dan ke London, Inggris untuk merundingkan hutang piutang swasta. Sejalan dengan upaya diplomasi ekonomi, pada 10 Januari 1967, pemerintah Orde Baru memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Orde Baru tidak memusuhi investor asing dengan menuduh sebagai kaki tangan imperialisme. Sebaiknya aktivitas mereka dipandang sebagai prasyarat yang dibutuhkan oleh sebuah negara yang ingin membangun perekonomiannya. Dengan bantuan modal, mereka selayaknya didorong dan dikembangkan untuk memperbanyak investasi dalam berbagai bidang ekonomi. Upaya diplomasi ekonomi ke negara-negara barat dan Jepang itu tidak hanya berhasil mengatur penjadwalan kembali pembayaran hutang negara dan swasta yang jatuh tempo, melainkan juga mampu meyakinkan dan menggugah negara-negara tersebut untuk membantu Indonesia yang sedang terpuruk ekonominya. Selain itu, mengupayakan masuknya dana bantuan luar negeri, pemerintah Orde Baru juga berupaya menggalang dana dari dalam negeri, yaitu dana masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Bank Indonesia dan bank-bank milik negara lainnya adalah berupaya agar masyarakat mau menabung. Upaya lain adalah menerbitkan undang-undang penanaman modal dalam negeri. Yang kelima, kebijakan pembangunan Orde Baru. A. Pertanian. Membentuk BIMAS, Bulog, BUUD atau KUD, Kelem Pencapir, dan BPTP. Membangun pabrik penyedia pupuk bagi petani, memfasilitasi ketersediaan benih unggul, pupuk, pestisida, penyuluhan teknologi pertanian melalui PPL. B. Pendidikan, pembangunan SD Impres, program wajib belajar, program bantuan, pembangunan gedung SD, program GN OTA. C. Keluarga berencana atau KB, untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraan rakyat oleh BKKBN dengan cara kampanye di media cetak dan elektronik. D. Kesehatan masyarakat atau Kesmas. Posyandu. Puskesmas berawal dari Bandung Plan yang kemudian ditetapkan dalam rapat kerja kesehatan nasional dengan tipe A, B, dan C. Posyandu merupakan perkembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi dari puskesmas. Integrasi Timur-Timur. Pada tanggal 31 Agustus 1974, Ketua Umum Apodeti Arnaldo dos Reis Araújo menyatakan partainya menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Pertimbangan yang diajukan adalah rakyat di kedua wilayah tersebut mempunyai kesamaan dan hubungan yang erat, baik secara historis dan etnis maupun geografis. Menurutnya integrasi akan menjamin stabilitas politik di wilayah tersebut. Pernyataan tokoh Apodeti itu mendapat respons yang cukup positif dari para elit politik Indonesia, terutama dari kalangan elit militer, yang pada dasarnya memang merasa khawatir jika Timur-Timur yang berada di halaman belakang jatuh ke tangan komunis. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tidak serta-merta menerima begitu saja keinginan orang-orang Apodeti. Atas keinginan bergabung rakyat Timur-Timur dan permintaan bantuan yang diajukan,
Pemerintah Indonesia lalu menyerapkan Operasi Seroja pada Desember 1975. Operasi militer ini diam-diam didukung oleh Amerika Serikat yang tidak ingin pemerintahan komunis berdiri di Timur Timur. Pada masa itu, perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang komunis memang tengah berlangsung. Bersamaan dengan operasi keamanan yang dilakukan, pemerintah Indonesia dengan cepat juga menjalankan proses pengesahan Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia dengan melakukan UU Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timur Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pembentukan daerah tingkat 1 Timur Timur. Pengesahan ini akhirnya diperkuat melalui TAP MPR Nomor 4 MPR 1978. Timur Timur secara resmi menjadi provinsi ke-27 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak Orde Baru. Yang pertama, dampak positif. Orde Baru terkenal karena masa pemerintahan yang panjang, yakni dari tahun 1966 hingga 1988. Kurang lebih selama 32 tahun. Selama pemerintahan tersebut, dampak positif yang Orde Baru berikan untuk Indonesia adalah: yang pertama, program pemerintah berjalan secara kesinambungan, misalnya program Pelita atau pembangunan 5 tahun. Pelita berjalan secara terus-menerus dari Pelita pertama sampai Pelita ke-4. Hasilnya pun bisa dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Yang kedua, petani lebih sejahtera karena adanya swasembada beras. Dengan petani yang makin sejahtera, maka angka kemiskinan juga menurun. Yang ketiga, penyebaran puskesmas di seluruh wilayah Indonesia sehingga masyarakat bisa menjangkau pelayanan kesehatan dengan lebih mudah. Yang keempat, dilangsungkannya pemilu selama 6 kali selama masa pemerintahan Orde Baru. Yang kelima, kondisi politik yang lebih stabil dikarenakan adanya fusi partai politik. Adanya fusi partai politik di masa Orde Baru membuat partai politik yang jumlah dan ideologinya beragam menjadi lebih sederhana karena digabungkan. Yang keenam, pembentukan organisasi ASEAN dan kerjasama yang meningkat antar anggota ASEAN baik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, hingga pasar bebas. Yang kedua, dampak negatif. Pemerintahan Orde Baru bukan berarti tidak memiliki kekurangan. Selama memerintah, Orde Baru juga menerapkan kebijakan yang merugikan masyarakat atau negara. Di antaranya, yang pertama, pemerintah memiliki sifat yang otoriter. Ini terlihat dengan adanya aturan ketat dari pemerintah terkait kegiatan yang dilakukan masyarakat. Yang kedua, atmosfer politik yang tidak sehat, sebab hanya ada satu partai absolut. Partai lainnya hanya menjadi tambahan saja agar Indonesia terlihat seperti negara demokrasi. Yang ketiga, rakyat tidak bisa memilih presiden yang mereka sukai, sebab perwakilan rakyat yang dicanangkan pemerintah hanya lambang saja. Yang keempat, orang-orang tertentu di lingkungan penguasa bisa menikmati berbagai kemudahan, terutama dalam urusan bisnis dan ekonomi, sedangkan masyarakat Indonesia secara umum tak mendapat kesempatan tersebut. Yang kelima, tingginya angka korupsi, kolusi, dan juga nepotisme di berbagai lembaga pemerintah. Konflik Orde Baru yang pertama, Gerakan Malari, Malapetaka 15 Januari. Gerakan Malari merupakan aksi mahasiswa dan massa menolak lawatan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka. Aksi tersebut antara lain didasari anti-dominasi modal asing terutama Jepang, pemusatan sumber ekonomi penting di tangan militer, dan marginalisasi masyarakat. Dampak sosial terbesar dari Malari adalah penodaan citra dan peran politik mahasiswa dan massa sehingga diberlakukan depolitisasi dalam bermasyarakat dan bernegara, serta pemberedelan beberapa media massa akibat pemberitaan peristiwa itu. Yang kedua, peristiwa Petisi 50. Peristiwa Petisi 50 bermula dari pernyataan keprihatinan yang ditandatangani 50 tokoh terkemuka yang menanggapi
mengkritik dan menggugat pidato tanpa teks Presiden Soeharto saat Rapim ABRI di Pekanbaru tanggal 27 Maret 1980 dan sambutan Presiden Soeharto pada hari ulang tahun Kopasanda di Cijanjung, Jakarta 16 April 1980. Para penandatangan petisi 50 berasal dari kalangan nasionalis, agama, dan ABRI, atau kini TNI atau RED. Yang ketiga, peristiwa Tanjung Priuk. Pada 12 September 1984 terjadi kerusuhan dan kekerasan bersenjata dalam peristiwa Tanjung Priuk. Peristiwa itu melibatkan massa dan tentara yang menimbulkan kematian, penangkapan, dan kerusakan infrastruktur di sekitar Tanjung Priuk. Konflik itu tersulut kegalauan umat Islam akibat negara mencanangkan asas tunggal Pancasila sebagai ideologi formal dan terpicu situasi marginal masyarakat Tanjung Priuk secara sosial sampai ekonomi. Setelah peristiwa itu, Orde Baru mengabaikan eksistensi ideologi informal dan mewajibkan organisasi masyarakat dan organisasi sosial politik menganut asas tunggal Pancasila. Juga terjadi depolitisasi, institusionalisasi, dan deideologisasi demi memantapkan regimentasi negara Orde Baru. Kebangkrutan Orde Baru adalah perekonomian Indonesia yang melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat di masa Orde Baru diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tanggal 4 Mei 1998. Terjadi juga tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Tahun 1997 hingga 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Setelah 3 dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Ditambah besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei 1998. Pasca Orde Baru. Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru untuk kemudian digantikan oleh era reformasi. Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Terakhir ada kesimpulan, era Orde Baru adalah masa pemerintahan Indonesia yang memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Kelebihan era Orde Baru antara lain adalah stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional. Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto telah menjadikan pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan, sebagai prioritas utama kebijakan perekonomian yang diterapkannya. Nah, itu dia hasil diskusi dari kelompok kami tentang pemerintahan masa Orde Baru. Sampai ketemu di video selanjutnya.